좀만 기다려. 야, 민지 표정 봐. Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Anyone Anywhere yang dirilis pada tahun 2023. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Tataratat, tataratat. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Cerita dimulai di sekolah SMA. Terlihat cowok yang bernama Jung yang menjadi ketua kelas di tahun ini. Di sini diketahui jika Jung merupakan siswa biasa yang sifatnya yang pendiam. Saat ini Jung sudah di kelas 3 dan sebentar lagi dirinya akan lulus. Maka dari itu dirinya hanya fokus belajar agar bisa masuk ke perguruan tinggi. Hingga saat di jam olahraga, Jung hanya belajar dan tak ikut pelajaran olahraga. Di sisi lain terlihat seorang cewek yang menjadi target perundungan. Cewek itu bernama Minju, seorang cewek cantik dan berbakat dalam bermain piano. 뭐래? 지가 똥벌 차놓고. 내가 움직이지 말랬지. Dari kejauhan, Jung melihat hal itu di saat Minjung dirundung oleh sekelompok cewek dari kelasnya. Namun di sini, Jung mencoba mengabaikannya karena tak ingin ikut campur urusan mereka. Kemudian saat di dalam kelas, Jung mendapat sebuah memo kecil yang ditempel di bukunya, yang dimana memo itu menyuruh Jung untuk melihat ke dalam lokernya. Sontak, Jung yang penasaran akhirnya membuka lokernya. Kemudian, Jung melihat sebuah tas yang di dalamnya terdapat kaos olahraga. Tak berhenti di situ, Jung mendapat DM dari seseorang, yang dimana orang itu menyuruhnya untuk membawakan tas tersebut ke kamar mandi yang berada di lantai 3. Awalnya, Jung tak percaya akan hal itu, karena dianggap hanya bercandaan orang iseng. Beberapa waktu kemudian, Jung menerima sebuah video jika saat itu Minju dibully di dalam toilet. Sontak, hal itu membuat Jung berlari ke tempat Minju berada. Dirinya juga membawakan tas milik Minju. Setelah tiba di sana, Jung meletakkan tasnya di depan pintu toilet. Sontak, hal itu membuat Minju kebingungan karena melihat sosok Jung berada di sana. Dirinya hanya terdiam karena mendapat pertolongan dari Jung. Kemudian, Minju hanya berterima kasih dan tak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Begitu juga sebaliknya dengan Jung yang tiba-tiba terseret dengan masalah orang lain. Kemudian Jung masih berpikir dengan sosok misterius yang memberitahunya jika sebelum Jung tiba di tempat Minju, dirinya berpapasan dengan kelompok pembuli dan kelompok dipimpin oleh Hyun. 좀만 기다려. 야, 민지 표정 봐. Di keesokan harinya, Jung kembali mendapatkan pesan dari sosok misterius, yang dimana Jung disuruh membawakan ponsel yang ada di laci mejanya. Kemudian, Jung membawa ponsel itu ke atap sekolah, yang dimana ponsel tersebut milik Minju. Hingga mereka berdua bertemu. Di sini, Minju sangat heran mengapa ponselnya ada di tangan Jung. Kemudian, Jung menjelaskan jika dirinya mendapatkan pesan misterius untuk membawakan ponsel milik Minju, dan Jung memperingati Minju agar lebih berhati-hati dengan kelompok itu. Di sini sebenarnya Jung tak ingin ikut campur karena dirinya hanya fokus belajar untuk masuk universitas impiannya. Namun tiba-tiba hati Jung tergerak untuk membantunya. Seiring berjalannya waktu, Jung mulai risih dengan pesan misterius itu. Di sini Jung mulai menyelidiki siapa di balik sosok misterius itu. Terlihat Jung melihat permainan piano Minju yang harmonis. Namun dirinya mengamati gerak-gerik para murid dan membalas pesan misterius itu. Dan hal itu membuat fokus belajarnya terganggu. Hingga saat ujian tiba, Jung merasa tak puas dengan hasil ujiannya. Kemudian rasa kecewa itu dilihat oleh wali kelasnya. Di sini sang wali kelas mencoba menyemangati Jung agar lebih giat dalam belajarnya. Singkat cerita, Jung mengetahui identitas sosok misterius itu karena sebelumnya Jung telah mengumpulkan ponsel teman-teman sekelasnya saat ujian berlangsung. Dirinya curiga dengan teman sekelasnya. Kemudian Jung memiliki rencana,
Yang dimana saat itu Jung mengirim pesan kepadanya dan benar saja jika sosok misterius itu adalah teman kelasnya, yaitu Kang Eun. Hingga sepulang sekolah, Jung menemui Kang Eun untuk mengetahui alasannya. Sontak Kang Eun langsung ketakutan karena Jung mengetahui sosok sebenarnya. Karena diketahui Kang Eun merupakan anggota dari kelompok Hyun yang membuli Minju. Terlihat Jung yang kesal kemudian berkata jika sikap Kang Eun adalah sosok pengecut karena hanya bersembunyi saja tak berani melawan pembulian sendiri. Dan Jung berniat melaporkan Kang Eun kepada kelompoknya. Lalu pergi dari sana. Sontak hal itu membuat Kang Eun membenci dengan sifat Jung yang sebenarnya. 엄마는 요즘 너무 좋다. 학교는 문제 없고? 그럼 Di keesokan harinya terlihat Minju mengambil baju olahraga dari lokernya. Namun tiba-tiba Hyun datang untuk merebut baju olahraga milik Minju dan hal itu membuat Minju tak bisa mengikuti pelajaran olahraga. Kemudian saat jam olahraga terlihat ibu guru mempertanyakan keadaan Minju yang suka bolos saat pelajaran olahraga. Di sisi lain, Kang Eun terus menatap ke arah Jung. Dirinya sangat kesal karena Jung berpura-pura tak melihat kejadian yang dialami oleh Minju. Dan juga sebagai sosok laki-laki yang menjabat sebagai ketua kelas, dirinya sangatlah lemah. Di sini Kang Eun sangat kebingungan karena Jung tak bisa diandalkan dan Kang Eun tak berani berterus terang untuk melaporkan langsung kepada gurunya. Dan di satu sisi, Minju juga hanya diam saja tak berani melawan. Dan juga Kang Eun takut menjadi korban selanjutnya. Hingga di suatu malam Kang Eun menonton pertunjukan pianis terkenal yaitu Baek Hyerin. Namun sebelum acara dimulai, dirinya bertemu dengan Minju yang juga menonton pertunjukan tersebut. Suasana di tempat itu menjadi canggung di antara mereka berdua. Setelah acara selesai, terlihat Minju menemui Kang Eun. Di sini Minju mengetahui sebuah fakta. Jika Kang Eun sebenarnya tak ingin merundungnya dan Kang Eun hanya berpura-pura berteman dengan kelompok Hyun. Di sini Minju ingin mengetahui alasan kenapa Kang Eun mau bergabung dengan kelompok Hyun. Sontak Kang Eun hanya terdiam tak memberikan alasannya. Hingga obrolan mereka terhenti di saat Kang Eun menerima telepon dari Hyun. 받아. Selang beberapa waktu terlihat Kang Eun bersama Hyun di sebuah toko aksesoris. Di sini Kang Eun berpura-pura bahagia di saat bersama Hyun. Di sisi lain terlihat siswi dari sekolah lain yang mengenal Kang Eun. Di sini mereka mengobrol tentang aib Kang Eun di masa lalu. Karena ternyata siswi tersebut adalah teman Kang Eun di sekolahnya dulu. Kemudian obrolan mereka berdua terdengar oleh Hyun. Sontak hal itu membuatnya kesal dan jijik kepada Kang Eun. Di keesokan harinya, kelompok Hyun berencana memberi kejutan kepada Minju, yang dimana mereka ingin memasukkan sebungkus rokok ke dalam tas Minju. Di saat itu, Hyun masih kesal mengingat kejadian kemarin. Kemudian, Hyun menyuruh Kang Eun mengambil tas Minju. Kejadian tersebut diketahui oleh Jung, namun di sini Jung hanya diam dan mengabaikannya. Setelah mendapatkan tas Minju, terlihat Hyun yang emosi karena melihat isi dalam tas Minju. Dengan cepat kelompok Hyun pergi menemui Minju. Kemudian, langkah itu sempat dihentikan oleh Kang Eun. Namun di sini Hyun bertambah emosi dan membawa tas Minju sendiri dan meninggalkan Kang Eun. Kemudian terlihat Minju bermain piano. Namun tiba-tiba Hyun datang dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar. Di sisi lain, Kang Eun yang cemas mengirim pesan kepada Jung untuk membantunya. Namun Jung mengabaikan pesan tersebut. Di sini Jung tak ingin ikut campur lagi. Kemudian diketahui alasan mengapa Hyun sangat marah. Karena ternyata Minju diam-diam menulis sebuah laporan yang dimana Minju akan melaporkan aksi perundungan yang dilakukan oleh kelompok Hyun. Namun sialnya, rencana tersebut diketahui oleh Hyun. Terlihat Minju dikeroyok oleh kelompok Hyun. Kemudian Minju diancam Hyun. Di sini diketahui jika sebelumnya mereka berteman akrab. Kemudian Hyun tak akur karena Hyun tak menyukai sosok Minju yang sok pahlawan. Padahal dirinya lemah. Yang dimana Kang Eun baru pindah di sekolah mereka. Di saat itu Kang Eun akan dibully. Namun digagalkan oleh Minju. Karena hal itu membuat Minju menjadi target bully oleh kelompok Hyun. Setelah mendapat perlakuan dari kelompok Hyun, Minju hanya bisa menangis. Di sisi lain, Kang Eun tak bisa membantunya dan hanya menyarankan untuk bertahan karena sebentar lagi mereka akan lulus di sekolah ini. Kemudian Hyun menemui Kang Eun untuk memperingatkannya. Jika tak ada Minju di sekolah ini, Kang Eun akan menjadi target selanjutnya. Mendengar hal itu, Kang Eun merasa cemas. 서강한,
Karena ternyata Kang Eun di sekolah dulunya merupakan korban bully dan menjadi siswi buangan. Dan di sekolahnya sekarang dirinya diselamatkan oleh Minju. Di malam harinya beberapa kali Minju menelpon Jung, namun tak direspon oleh Jung. Dirinya tak ingin ikut campur lebih dalam karena untuk saat ini dirinya harus fokus belajar. Di keesokan harinya, Jung melihat mobil polisi dan ambulans sedang melaju ke arah sekolahnya. Kemudian, setiba di sana terlihat siswi yang tewas di sekolah itu. Kemudian dari kejauhan Jung mengenali siswi itu dari jam tangan yang dipakainya. Siswi itu adalah Minju. Sontak Jung pun langsung terpukul karena ternyata sebelumnya Minju meminta bantuannya. Di saat itu Minju menyimpan nomor telepon Jung sebagai kontak daruratnya. Akan tetapi Jung mengabaikan telepon Minju di malam itu. Diketahui Minju tertimpa banyak masalah dan hal itu membuatnya mengakhiri ini semua. Setelah kejadian itu terlihat Kang Eun sangat bersedih dan merasa bersalah. Dirinya tak sengaja bertemu Jung. Di sini Jung merasa bersalah karena tak menyangka jika Minju akan berakhir seperti ini. Dan juga dirinya sangat menyesal karena banyak kesempatan untuk menolongnya. Namun dirinya sangat ragu. Saat di masa lalu, Minju diam-diam menyukai sosok Jung. Meskipun Jung terlihat cuek, dirinya sering membantu Minju dalam pelajarannya. Karena hal itu membuat Minju bahagia dan sedikit melupakan masalahnya. Dan dirinya percaya Jung sebagai ketua kelasnya. Karena hal itu, Minju menyimpan nomor telepon Jung sebagai kontak daruratnya. Namun di malam itu, Minju sangat terpuruk dan Jung mengabaikannya. Hingga di masa sekarang, terlihat Kang Eun diserang oleh Hyun dan anak buahnya. Di sini Hyun mengancamnya untuk tak membongkar perundungan yang dilakukan oleh kelompok mereka. Jika tak menurutinya, Kang Eun akan menjadi korban selanjutnya. Kemudian mereka merebut ponsel Kang Eun dan menghapus data yang berhubungan dengan kelompok mereka. Di sini Kang Eun hanya menangis dan putus asa. Dirinya sangat kesal karena tak bisa melawan karena cuma sendirian dan tak ada seseorang yang membantunya. Di keesokan harinya, Jung tak sengaja melihat bekas luka di leher Kang Eun. Kemudian Jung mencoba menanyakan hal itu kepada Kang Eun, namun Kang Eun tak menjawab dan pergi meninggalkannya. Di sini Kang Eun sangat kesal karena Jung tiba-tiba peduli dengan masalahnya. Karena di masa lalu Jung mengabaikannya ketika meminta bantuan. Kemudian Jung mencoba mendesak Kang Eun untuk menjelaskannya. Karena saat ini Jung mulai sedikit berubah untuk peduli dengan orang yang membutuhkannya. Namun di sini diketahui alasan mengapa Kang Eun meminta bantuan Jung untuk menolong Minju di masa lalu. Yang dimana Kang Eun tak berani melawan karena dirinya tak ingin menjadi target bully kembali. Dan sekarang Kang Eun sangat menyesal atas perbuatannya dulu kepada Minju. 그렇게 미뤄왔던 걸지도 몰라. Hingga di malam harinya Kang Eun melawan ketakutannya sendiri dan memulai membangun rasa percaya dirinya. Hari pun berlalu. Kang Eun menemui reporter yang pernah dia ketemui di waktu lalu. Di sini Kang Eun hanya bisa bercerita tentang pembulian di sekolahnya. Namun untuk saat ini Kang Eun tak bisa menunjukkan buktinya. Kemudian sang reporter tak mempermasalahkan hal itu karena Kang Eun sudah berani bercerita tentang masalah yang dialaminya. Dirinya berjanji akan mengungkap kasus tersebut. Mendengar hal itu, Kang Eun mulai bersemangat. Kemudian saat di sekolah, Kang Eun membagi lembaran survei untuk melawan perundungan di sekolah. Terlihat semua teman sekelasnya antusias untuk menolak pembulian di sekolah mereka. Di sisi lain, kelompok Hyun sangat kesal. Namun dirinya tak takut karena untuk saat ini Kang Eun tak memiliki bukti. Hingga di keesokan harinya, mereka semua dikejutkan dengan artikel tentang perundungan yang terjadi di sekolah mereka. Hingga tak butuh waktu lama artikel tersebut menjadi viral. Karena diketahui artikel itu menautkan sebuah video yang menunjukkan Minju dibully oleh kelompok Hyun. Karena video tersebut semua teman sekelasnya tahu jika perlakuan kelompok Hyun sangatlah kejam. Di sisi lain, Hyun merasa panik ketakutan karena beritanya menyebar luas dan Hyun terkejut jika dirinya merasa semua bukti sudah dihapus dari ponsel Kang Eun. Sontak Hyun yang emosi langsung menampar Kang Eun. Namun dirinya tak melawan karena hal itu bisa dijadikan sebagai bukti. Kemudian Jung mendatangi Kang Eun yang terluka. Di sini baru diketahui jika video yang dikirim kepada Jung masih tersimpan di ponsel Jung. Di sini Jung hanya bisa membantunya sedikit saja untuk menebus perbuatan di masa lalunya. 아니었으면 힘들었을 거야. 해줘서 고마워. Namun Kang Eun sangat berterima kasih karena masih ada harapan untuk melawan pelaku pembulian. Mereka berdua sedikit lega bisa menebus dosa kepada Minju. Hari pun berlalu.
para pelaku mendapatkan hukumannya. Terlihat Kang Eun lebih percaya diri dan berani untuk melawan kasus pembulian. Begitu juga sebaliknya dengan Jung. Mereka berdua tak ingin hanya menjadi penonton yang diam begitu saja. Dan mereka akan selalu mengingat kebaikan Minju di saat Minju hidup. Kemudian terlihat Jung menyimpan pesan suara, yang dimana pesan suara itu adalah pesan terakhir dari Minju, yang dimana Minju mengungkapkan perasaannya kepada Jung. Namun Minju tak bisa menjangkau sosoknya dan hanya bisa berterima kasih kepada Jung. Kemudian film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika hidup bersosial, alangkah bagusnya kita bisa peduli dengan sesama. Karena balasan dari kebaikan kita akan selalu ada. Oleh karena itu, mari kita hidup bermasyarakat dengan saling membantu. Bisa diibaratkan diam seperti orang gabut, bergerak tertimpa tobrut.